Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap Bapak Ibu baik yang ikut secara luring maupun secara daring dalam keadaan sehat. Baik, di hari ini Senin 6 November 2023 BPS akan merilis dua indikator terkini, yaitu pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi triwulan 3 untuk Provinsi Maluku dan keadaan angkatan kerja kondisi Agustus 2023. Saya akan memulai dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 3. Sebelum saya menyampaikan angka-angkanya, ada beberapa catatan peristiwa, tetapi saya mau sampaikan, nanti akan kami sampaikan ada beberapa angka, yaitu secara key to key, artinya perkembangan ekonomi triwulan 3 terhadap triwulan 2, dan secara year on year perkembangan ekonomi triwulan 3 terhadap triwulan 3 tahun sebelumnya, dan secara situasi perkembangan ekonomi kumulatif dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 3, agar Bapak Ibu dapat memahami beberapa angka sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, beberapa peristiwa yang akan kami sampaikan akan berdampak terhadap kinerja ekonomi di Maluku, terutama pada kondisi triwulan 3. Yang pertama, indeks nilai tukar petani triwulan 3 terhadap triwulan 2 2023 tumbuh positif 0,76% atau mencapai 104,60. Ini juga berdampak bagi perkembangan ekonomi, karena ini daya beli petani, daya tukar petani di tingkat pedesaan. Dan selanjutnya pertumbuhan inflasi di kedua kota inflasi, baik kota Ambon maupun kota Tual, ini terjaga mengalami penurunan 0,34 poin. Untuk kota Ambon yaitu inflasi sebesar 0,80% untuk kondisi triwulan 3. Dan kota Tual inflasi sebesar 0,61% atau mengalami penurunan 1,04 poin. Ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat bisa mampu karena terjadi pengendalian inflasi, dan berdampak juga terhadap komponen pengeluaran di PDRB kita, ya terkait dengan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya Bapak Ibu, pertumbuhan produksi industri mikro kecil, IMK kita tumbuh 12,28% atau mengalami kenaikan 10,76 poin bila kita bandingkan dengan triwulan 2 2023. Jadi ini kondisi atau produksi usaha mikro kecil ini juga sangat berdampak terhadap ekonomi di Maluku periode triwulan 3. Selanjutnya pertumbuhan atau pengadaan semen, jadi ada pemasokan semen dari luar, ini tumbuh 33,98% karena semen ini berdampak terhadap ada sektor konstruksi di sana, pembangunan baik gedung-gedung maupun jembatan, ini juga berdampak terhadap ekonomi kita. Kemudian nilai jual minyak mentah di wilayah Bula ini mengalami kenaikan 23,60% dengan nilai per barrel 54,46 US dollar ya.
Jadi ini juga berdampak terhadap migas kita. Namun realisasi belanja pegawai APBN kita mengalami kontraksi atau penurunan yang cukup dalam, 29,34% dari 1.000 miliar turun menjadi 712,49 miliar. Kita tahu bersama ini terjadi pergeseran belanja pegawai ketika di triwulan 2 2023 itu ada gaji 13, ada THR yang dibayar pada triwulan 2 sehingga di triwulan 3 ini belanja pegawai mengalami penurunan. Kemudian juga belanja modal ini terjadi kenaikan yang signifikan dari 416 miliar menjadi 540 miliar. Belanja modal APBN ini tumbuh positif besar 29,59%. Ini juga berdampak terhadap komponen di PDRB kita. Ini secara Q2Q Bapak Ibu. Selanjutnya kalau kita melihat catatan peristiwa secara year on year, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di triwulan yang sama, ini growth untuk belanja pegawai ini juga mengalami penurunan karena tadi secara nasional juga kita lihat di tahun lalu belanja pegawai misalnya gaji 13 dan THR ini terjadi pergeseran di tahun lalu ada di triwulan 3, namun di tahun ini bergeser ke triwulan 2 sehingga ketika kita membandingkan dengan tahun lalu terjadi penurunan atau mengalami kontraksi. Selanjutnya juga belanja modal secara year on year tadi secara Q2Q juga tumbuh positif, secara year on year juga masih tumbuh positif 11,68%. Selanjutnya produksi listrik PLN kita ini tumbuh 53,62%. Dan pertumbuhan produksi industri mikro juga baik secara Q2Q maupun secara year on year tumbuh 23,39%. Namun untuk pertumbuhan penumpang angkutan udara Bapak Ibu ini mengalami kontraksi yang dalam 23,79% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ada beberapa armada yang terjadi pengurangan maskapai sehingga ketika kita banding dengan tahun sebelumnya ini mengalami penurunan. Kemudian juga rata-rata harga minyak mentah di Bula ini juga terjadi penurunan 29,48%. Tadi secara Q2Q mengalami kenaikan, namun secara Y on Y mengalami penurunan dengan nilai jual 54,46 US dollar per barrel. Kemudian perdagangan luar negeri kita, impor kita juga naik cukup signifikan 769,9% terhadap triwulan yang sama di tahun yang lalu. Kemudian pertumbuhan indeks nilai konstruksi juga ini tumbuh positif dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,26%. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan berbagai peristiwa yang tadi kami sampaikan, dengan demikian produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan untuk triwulan 3 ini sebesar 8,9 triliun rupiah. Selanjutnya atas dasar harga berlaku sebesar 14,8 triliun. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi secara year on year tumbuh sebesar 5,69%.
5,69%, sedikit di atas nasional. Tadi nasional sebesar 4,94%. 4,94%. Jadi pertumbuhan ekonomi sebelumnya dulu, pertumbuhan ekonomi Maluku ini masih terus terjaga untuk triwulan 3 bila kita bandingkan ya secara year on year dengan triwulan yang sama di tahun yang lalu. Namun untuk triwulan 3 terhadap triwulan 2 atau secara Q2Q kita masih tumbuh namun tipis ya, 0,03%. Tadi secara nasional kita di bawah nasional, yang nasional tumbuh 1,60%. Dengan demikian Bapak Ibu bisa tadi melihat dengan catatan-catatan peristiwa ini bisa menggambarkan kinerja ekonomi Maluku untuk triwulan 3 baik secara year on year maupun secara Q2Q. Selanjutnya bila kita melihat perkembangan ekonomi Maluku secara Q2Q, Bapak Ibu bisa lihat di sana triwulan 3 dibanding dengan triwulan 3 sebelumnya juga ini terus sepertinya kalau kita melihat trennya selalu di bawah triwulan 2 ya. Jadi di 2023 triwulan 3 0,03, tapi di triwulan 2 tumbuh 5,20. Begitupun di tahun 2022 triwulan 3 tumbuh 1,35, namun triwulan 2 tumbuh 4,96. Nah ini kalau Q2Q Bapak Ibu kita perlu tahu karena siklus triwulanan ya, jadi masalah musim ya, situasional yang menggambarkan ekonomi Maluku bisa mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Selanjutnya bila kita melihat perkembangan year on year, kita pernah mengalami kontraksi yang dalam di 2020 pada triwulan 1, triwulan 2 sampai triwulan 4. Ya, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 1 kita masih tumbuh positif kalau nggak salah ya. Namun ketika 2021 triwulan 1 sampai 2023 ini masih tumbuh terus positif. Ya, kita berharap kinerja ekonomi Maluku untuk triwulan 3 bahkan triwulan ke depan terus terjaga. Namun kalau kita bandingkan dengan triwulan 2 ya, triwulan 2 sebelumnya ya atau 2023 ini secara year on year ini mengalami perlambatan ya, mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, bahkan juga dibanding dengan triwulan 2. Selanjutnya secara situasi ini terus mengalami peningkatan walaupun terkoreksi sedikit yang pernah mencapai triwulan 2 kumulatif triwulan 1 6,85, kemudian 6,97 dan sedikit mengalami penurunan 6,54. Jadi Bapak Ibu tadi ada 3 angka Q2Q, year on year dan situasi, namun selalu digunakan untuk evaluasi kinerja atau data makro dalam proses kinerja pembangunan selalu menggunakan data year on year. Bapak Ibu bila kita mencermati lebih dalam terkait pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, kita mulai lihat mulai dari perkembangan Q2Q yang tumbuh 0,03%, ternyata di sana ada beberapa sektor atau beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif atau mengalami kontraksi. Jadi kalau kita bandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertanian tumbuh 3,28%, ini karena ada beberapa wilayah yang mengalami panen juga
di tanaman pangan, perkebunan, ini yang berdampak terhadap sektor ini atau lapangan usaha ini tumbuh positif. Namun di administrasi pemerintah pada triwulan 3 terhadap triwulan 2 mengalami kontraksi 6,75%. Tadi sudah saya sampaikan karena belanja pegawai pada triwulan sebelumnya ada THR, gaji 13 ya, baik untuk ASN maupun pensiun, ini memberikan pengaruh penurunan lapangan usaha administrasi pemerintah ya, jadi cukup dalam juga. Selanjutnya Bapak Ibu, bila kita lihat angka year on year, hanya satu lapangan usaha yang memberikan pertumbuhan negatif, yaitu masih administrasi pemerintah, karena tadi terjadi pergeseran tadi di 2022 gaji 13, THR juga itu masuk di periode triwulan 3, namun di tahun ini gaji 13 THR itu masuk di triwulan 2, sehingga ketika kita bandingkan triwulan 3 dengan triwulan 3 tahun sebelumnya berdampak mengalami kontraksi atau mengalami penurunan. Selanjutnya Bapak Ibu, bila kita mohon maaf, saya lanjut lagi, masih ada beberapa lapangan usaha yang pertumbuhannya yang sangat signifikan. Kita lihat di sana perdagangan juga tumbuh positif 6,15, konstruksi juga tadi di catatan peristiwa juga PMTB juga tumbuh positif 7,79. Kemudian industri pengolahan tadi dengan rilis nasional Bapak Ibu bisa cermati tadi, Maluku ada terjadi pertumbuhan yang tinggi, itu dipengaruhi oleh pertumbuhan industri logam dasar, ini aktivitas pengolahan tembaga elektrowinning di Pulau Wetar, ini yang berdampak tumbuh sampai 2 digit 30,42% Bapak Ibu. Ya, kita berharap kegiatan ini juga berdampak terhadap kinerja ekonomi kita di Maluku. Selanjutnya Bapak Ibu, administrasi pemerintah tadi sudah saya singgung juga bahwa pertumbuhan realisasi belanja pegawai minus, ini minus pendidikan dan kesehatan ya, jadi triwulan 3 terhadap triwulan 3 yang sama di tahun yang lalu ini turun 17,77% ya. Kemudian realisasi belanja untuk triwulan 3 juga dibanding triwulan 3 2022 ini juga mengalami penurunan minus 2,87%, sehingga ini berdampak tadi secara keseluruhan pada lapangan usaha administrasi pemerintah mengalami kontraksi. Selanjutnya Bapak Ibu, bila kita melihat industri pengolahan yang tadi 30,42%, ini datanya Bapak Ibu bisa dilihat secara year on year juga tumbuh luar biasa. Kemudian secara Q2Q walaupun triwulan 3 ya, ini juga industri pengolahan ada tumbuh negatif, tetapi secara C2C ini baik triwulan 3, triwulan 2 ini sudah tumbuh sampai 2 digit ya, jadi secara kumulatif. Jadi penjelasannya tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi secara C2C semua lapangan usaha tumbuh positif karena kumulatif Bapak Ibu dari triwulan 1 sampai triwulan 3. Sumber pertumbuhan ekonomi kita yang 5,69% ini yang paling besar yaitu berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ya. Jadi dari 5,69% itu ada 1,17% itu berasal dari pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi dari sisi lapangan usaha, selanjutnya kita lihat dari sisi pengeluaran. Dari sisi pengeluaran kita lihat di sana ada beberapa komponen.
Konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 0,42% secara Q2Q. Kemudian pembentukan modal tetap bruto tumbuh 6,10%. Impor neraca perdagangan kita juga tumbuh 18,86%. Namun konsumsi pemerintah mengalami kontraksi 1,59% dan ekspor juga kita mengalami kontraksi yang dalam 23,06%, ya Bapak Ibu. Jadi ini belanja pemerintah untuk triwulan 3 kita mengalami pertumbuhan yang negatif. Mudah-mudahan untuk triwulan 4 kita kejar, semoga ya daya serap belanja pemerintah, baik belanja pegawai, belanja modal, ya belanja lainnya juga bisa mengangkat ekonomi atau kinerja ekonomi kita di triwulan yang akan datang. Selanjutnya secara year on year 5,69% itu konsumsi rumah tangga masih, jadi artinya Bapak Ibu daya beli masyarakat masih terjaga, masyarakat masih terus berproses tadi dengan inflasi juga terkendali, harga-harga juga bisa terjaga sehingga masyarakat juga punya keinginan ya untuk berbelanja, tidak menahan uang. Dan konsumsi rumah tangga juga terbukti bisa tumbuh. Namun ini konsumsi pemerintah yang terus kita perlu kawal. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di pemerintahan, baik instansi vertikal maupun pemerintah daerah bisa menyikapi ini dan ke depan komponen ini juga bisa tumbuh positif. Selanjutnya Bapak Ibu, impor kita ini belanja pegawai kami sudah jelaskan tadi. Lanjut saja untuk impor luar negeri ini didorong oleh impor migas triwulan 3, di mana kontribusi impor migas lebih dari 95% pada triwulan ini. Kemudian pertumbuhan impor ini cukup signifikan ya, tumbuh 600,46%. Jadi kenaikan ini didominasi oleh kelompok migas. Selanjutnya Bapak Ibu secara situsi tadi kalau lapangan usaha semua tumbuh positif, namun di sini secara situsi kita juga ada yang tumbuh negatif. Ini nanti mungkin warna itunya perlu dikoreksi ya. Tadi ada warna merah. Nanti secara situsi mungkin ini tumbuh positif. Nanti akan coba dikoreksi. Selanjutnya Bapak Ibu dari sisi pengeluaran ini yang pertumbuhan 5,69 ini, sumber pertumbuhan tertinggi ada di konsumsi rumah tangga. Jadi memang konsumsi rumah tangga ini berperan penting. Kalau seandainya masyarakat rumah tangga tidak berbelanja atau tidak konsumsi, ini akan berdampak terhadap kinerja ekonomi kita. Nanti kita lihat di triwulan 3 ini menjelang Nataru, apakah konsumsi rumah tangga ini juga akan menggeliat. Ya sudah tidak dapat THR lagi ya, karena THR dapat 1 kali saja. Ya mudah-mudahan masih ada simpanan untuk berbelanja di akhir tahun, bisa mendorong ini. Kita berharap juga belanja pemerintah ya, karena konsumsi rumah tangga itu sumbernya juga dari belanja pemerintah ya, umumnya gaji. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita bandingkan secara parsial, tadi juga secara nasional kita bisa lihat di sana Maluku Papua itu tumbuh sangat tinggi 9,25%, namun share terhadap PDB itu kita sangat kecil, hanya 2,59, apalagi Maluku nggak sampai 0,5%, ya hanya 0,29%, namun kita tumbuh 5,69%, masih di atas nasional. Ya kita lihat di sana share terbesar di Pulau Jawa 57,12%, nomor 2 di Sumatera. Jadi memang ya sangat disparitas ya, memang ya penduduknya karena banyak di sana juga. Jadi memang
kontribusi terbesar itu ada di Pulau Jawa. Kalau kita ngelihat laju pertumbuhan menurut provinsi, yang paling tinggi ada di Sulawesi Tengah secara Kituki, kemudian yang paling rendah di Bengkulu mengalami pertumbuhan negatif. Kita Maluku walaupun Kituki kita masih positif 0,03%. Kemudian secara year on year yang paling tinggi Maluku Utara. Kita tahu Maluku Utara ada Wida di sana ya, ada logam galian ya, tambang di sana. Jadi memang mereka tumbuh 2 digit. Setelah itu Sulawesi Tengah juga tumbuh 13,06%. Kita Maluku masuk 5 besar ya, pertumbuhan ekonomi secara year on year 5,69, nomor urut kelima setelah Sulawesi Barat. Kemudian secara situsi kita nomor 3 ya, 6,54%, Maluku Utara 21,41%, dan Sulawesi Tengah 12,69%. Secara ringkas, Bapak Ibu bisa lihat di sana bahwa di tengah melambatnya perekonomian global dan nasional, ekonomi Maluku mampu tumbuh ya 5,69% pada triwulan ini, triwulan 3, yang menandakan ketahanan dan prospek ekonomi Maluku ya tetap terjaga atau baik. Di sisi lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi kita adalah pertanian, administrasi pemerintah, dan perdagangan. Kemudian di sisi pengeluaran yang menopang ekonomi kita di triwulan 3 ini yaitu konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto. Di sisi lain realisasi pengeluaran belanja pemerintah masih lebih rendah dibanding triwulan yang sama di tahun lalu. Kemudian ini juga memberikan pengaruh kontraksi pertumbuhan pada lapangan usaha, pertahanan, jaminan sosial ya secara year on year. Jadi kita berharap mudah-mudahan di triwulan 4 administrasi pemerintah terus didorong dan akan berdampak kepada ekonomi Maluku. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk pada indikator berikut keadaan tenaga kerja Maluku. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait struktur ketenaga kerjaan kita. Penduduk usia kerja pada kondisi Agustus 2023 Maluku sebesar 1,4 juta orang. Ya, persisnya 1.432.063 orang. Dari penduduk usia kerja ini ada terjadi penambahan 105,2 ribu orang ya. Jadi usia kerja terus bertambah. Kemudian dari usia kerja itu terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi kita soroti yang angkatan kerja ada terjadi penambahan 42,17 ribu orang atau menjadi 910 ribu orang atau 63,60% dari total usia kerja. Dari angkatan kerja itu terdiri dari bekerja, yang bekerja itu 93%, namun yang tidak bekerja atau pengangguran itu sebesar 6,31%. Ya, namun pengangguran ini terjadi penurunan 2.000 orang, tetapi yang bekerja mengalami peningkatan 44.000 orang. Dari bekerja juga kita secara struktur kita bagi ada pekerja paruh waktu. Itu pekerja paruh waktu itu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tapi tidak mau mencari kerja dan tidak mau menerima pekerjaan lain. Kemudian pekerja penuh mengalami penambahan 80 ribu orang dan setengah pengangguran mengalami penurunan 6 ribu orang. Kalau setengah pengangguran itu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih ingin mencari pekerjaan tambahan. Kemudian Bapak Ibu dengan struktur ketenaga kerjaan yang tadi saya sampaikan, kita lihat tingkat pengangguran terbuka Maluku untuk kondisi Agustus 2023 ini sedikit mengalami kenaikan. Kalau kita bandingkan dengan kondisi Februari kenaikan menjadi 6,31%. Namun bila kita bandingkan dengan Agustus tahun lalu 2022 mengalami penurunan 6,31%.
ya, dengan jumlahnya 57,5 ribu orang yang menganggur. Kemudian kalau kita bandingkan perkotaan dan pedesaan, perkotaan di Agustus itu sebesar TPT-nya 5,74%, kemudian di pedesaan untuk mohon maaf, yang di Agustus 2023 ini laki-laki 5,74%, jadi pengangguran laki-lakinya lebih rendah dibanding pengangguran perempuan. Perempuan 7,13%. Ya karena laki-laki harus bekerja ya, kalau perempuan ya mencari pekerjaan tambahan. Sedangkan kalau perkotaan, umumnya fenomena pengangguran di daerah kota jauh lebih tinggi dibanding daerah pedesaan, yaitu mencapai 9,76%, sementara pedesaan 4,31%. Selanjutnya Bapak Ibu, bila kita melihat partisipasi angkatan kerja atau kita kenal TPAK menurut jenis kelamin, di sana laki-laki lebih tinggi ya, partisipasinya 74,34% dibanding perempuan hanya 52,68%. Berbeda tadi dengan TPT ya, TPT perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki. Ya secara keseluruhan laki-laki plus perempuan TPAK kita 63,60%. Jadi tadi kita lihat juga yang angkatan kerja kita dan bukan angkatan kerja masih banyak juga, sehingga yang orang yang masuk dalam bursa angkatan kerja atau TPAK ini hanya 63,60% ya. Jadi masih ada 36 ya, 4% orang yang tidak masuk dalam dunia atau bursa pekerjaan. Jadi peningkatan TPAK terjadi pada penduduk perempuan selama setahun terakhir Bapak Ibu, kalau kita lihat grafik di atas. Selanjutnya kalau kita melihat tadi dari struktur yang bekerja, status pekerjaan utama, jadi yang orang bekerja itu kan ada status sebagai buruh, karyawan, ya kita semua di sini yang pegawai negeri ya dikatakan buruh, pegawai, karyawan. Ya teman-teman media juga kalau dibayar ya namanya buruh. Kemudian ada berusaha sendiri, ada pekerja keluarga tadi bayar, jadi yang membantu orang tuanya di kebun, menjaga kios itu pekerja keluarga. Berusaha dibantu buruh tidak tetap, jadi dia punya usaha tapi yang bekerjanya anak istri itu statusnya di kategori seperti itu. Pekerja bebas di non pertanian, jadi pekerja serabutan, berusaha dibantu buruh tetap. Ini pengusaha yang punya buruhnya tetap dibayar, kemudian pekerja bebas di pertanian. Nah dari struktur status pekerjaan ini kita lihat di sana ada, kalau distribusinya ada 32% itu buruh karyawan ya di Maluku, kemudian berusaha sendiri nomor 2 28,89%. Namun karena dari dua status ini share-nya terbesar tapi tumbuhnya negatif secara year on year ya. Jadi buruhnya tumbuh 1,87%, minus 1,87%, berusaha sendiri juga minus 3,81%. Kemana mereka? Mereka bergeser ke status yang lain, ke pekerja keluarga. Jadi tadi mungkin misalnya berusaha sendiri ya, dia akhirnya bisa menggunakan keluarganya, jadi dia bisa dikategori berusaha dengan buruh tetap. Sedangkan buruh atau karyawan bisa saja bergeser, dia mungkin bisa berusaha sendiri atau dia membantu menggunakan buruh tidak tetap juga ya, jadi bisa saja terjadi pergeseran. Atau mungkin juga di PHK karena ya kondisi usaha yang tidak bagus sehingga beberapa karyawan yang perlu diistirahatkan dulu, kemungkinan seperti itu. Kemudian kalau kita melihat proporsi pekerja informal dan formal, jadi kalau formal itu di kategori mereka yang berusaha dengan buruh tetap dan buruh karyawan ya. Ini kita lihat di sana yang formal itu sekitar 34,58%, ini juga mengalami penurunan, sedangkan informalnya meningkat. Nah ini terbukti tadi buruh karyawan
berkurang, kemudian pekerja tadi bayar bertambah, berusaha dibantu buruh tidak tetap juga bertambah. Jadi terjadi pergeseran status pekerja. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat menurut jam kerja, jadi tadi penduduk yang bekerja itu ada jam kerjanya ya, ada. Jadi tadi kalau pekerja formal harus 35 jam ke atas. Jadi peningkatan jumlah pekerja penuh ini sejalan dengan terus menguatnya perekonomian. Kita lihat di sana yang lebih dari 35 jam ini meningkat ya 64,89%. Dari total yang bekerja ya, jadi 553.000 orang, ini naik terus kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kalau yang paruh waktu 1 sampai 34 jam ini hanya 35,11% ya. Jadi yang bekerja ini ada yang bekerja lebih dari 35 jam, tapi ada yang bekerja juga kurang dari 35 jam. Artinya Bapak Ibu kalau kita kaji lebih dalam buat analisis, ini bisa lihat produktivitas tenaga kerja kita mungkin kurang begitu baik ya, karena jam kerja yang dilakukan ini cukup banyak juga yang bekerja di bawah jam kerja normal. Jadi kalau kita lihat tren setengah pengangguran ini terus mengalami penurunan. Kemudian yang paruh waktu juga terus mengalami penurunan. Jadi sebetulnya harapan kita pekerja itu pekerja penuh dengan produktivitasnya juga yang bagus. Selanjutnya menurut pendidikan Bapak Ibu, jadi yang bekerja juga kita bisa pilih menurut pendidikan sekitar 17% dari total penduduk yang bekerja ini diploma ke atas ya, berpimpinan tinggi diploma ke atas. Jadi memang sekarang ini kalau kita lihat tipe-tipe pekerjaan, penawaran tenaga kerja juga sudah harus spesifikasi dengan kualitas pendidikannya. Jadi ada 17,29% yang bekerja dengan berpendidikan tinggi ya, diploma ke atas. Tapi tidak bisa kita pungkiri ada kualitas tenaga kerja kita yang ada 28% yang pendidikan SD ke bawah. Nah ini juga miris kalau kualitas tenaga kerja kita yang pendidikannya terbatas akan berdampak juga terhadap produktivitas daripada yang dia kerjakan ya. Jadi ada 28,01% yang pendidikannya SD ke bawah, kemudian ada 16,45% menengah hanya tamat SMP dan 31,46% yang tamat SMA. Nah kejuruan justru hanya sedikit. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi diploma 2,8%, saudara universitas 14,49%. Jadi yang dari total yang bekerja itu yang berpendidikan tinggi itu hanya 17,29%. Sementara di bawahnya ini yang bekerja dengan pendidikan ya terbatas, menengah ke bawah ya, SMA banyak yang mungkin lulus SMA langsung mencari pekerjaan dengan kualitas skillnya yang juga terbatas. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk penyerapan tenaga kerja menurut sektor, ternyata sektor pertanian masih didominasi oleh tenaga kerja kita walaupun sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya ya. Jadi Agustus 2022 ada 33,54% yang bekerja di sektor pertanian, tapi di tahun ini turun jadi 31,60%. Kemudian sektor yang lain yang OPQ RS ini sektor pemerintah ya, sektor pemerintah nomor 2 peminatnya 22%, walaupun juga mengalami penurunan. Kemudian sektor G atau sektor perdagangan ya, sektor perdagangan besar eceran ini meningkat, tadinya 17% meningkat 20,78%. Karena kita lihat di sana Bapak Ibu ada fenomena banyak yang sudah punya
punya ini ya, spot-spot untuk jualan online juga banyak ini yang menyerap tenaga kerja juga. Ya, Bapak Ibu bisa ngelihat sendiri ya, di sekitar kita banyak sudah mulai jualan-jualan online, bahkan punya kios-kios sendiri ya, yang dengan kemasan-kemasan yang menarik juga, ini yang berdampak kepada sektor ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat secara wilayah kabupaten kota, untuk informasi tingkat pengangguran terbuka saja, ini TPT-nya menurun hampir ya di seluruh kabupaten kota, dan TPT tertinggi itu ada di Kota Ambon ya. Kita tahu bersama bahwa di Ambon semua orang datang cari kerja di Ambon, karena Kota Ambon ya banyak sekali ya lapangan usaha di sana ya, ibarat ada gula ada semut ya, jadi semua pada kesini. Jadi kalau banyak yang ke Kota Ambon ya padat juga, bisa menjadi sumber yang tidak diinginkan ya, mungkin bisa terjadi masalah sosial, kemudian kriminal juga ya, karena banyak yang berminat ke Kota Ambon untuk mencari pekerjaan, padahal ada di kabupaten-kabupaten lain yang mungkin punya lahan kosong yang masih banyak, cuman banyak mungkin kaum milenial tidak berminat untuk menjadi petani-petani modern, lebih selera untuk pekerjaan-pekerjaan yang instan, yang mudah, seperti tukang ojek, mungkin jual yang mudah dan cepat. Nah, ini memang perlu kampanye, perlu sosialisasi juga dengan OPD-OPD terkait, agar penyerapan tenaga kerja kita ini seimbang ya antar kabupaten kota. Kalau semuanya ke Ambon, ini juga akan berdampak kepada disparitas makroekonomi yang lainnya. Ada masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah macam-macam ya. Jadi bisa muncul di satu atau dua wilayah yang jadi incaran oleh penduduk di Maluku ini. Demikian Bapak Ibu beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat mencerahkan Bapak Ibu terkait pertumbuhan ekonomi kita dan kondisi ketenagakerjaan Agustus 2023 di Maluku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua.